Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di mata kuliah instrumentasi. Baik, di video ini kita akan membahas tentang besaran listrik ya. Jadi diharapkan mahasiswa setelah menonton video ini dapat memahami tentang besaran dan satuan listrik ya. Jadi pembahasan tentang besaran dan satuan listrik ini sebenarnya sudah dibahas berkali-kali ya, di mata kuliah rangkaian listrik pun juga sudah dibahas. Dan nanti saya akan coba bahas besaran dan satuan listrik ini beserta juga dengan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan ada informasi tambahan sehingga lebih bermanfaat video ini. Yuk langsung saja ke file start ya. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan salah satu besaran yang paling penting ya dari besaran listrik, yaitu adalah tegangan. Pada dasarnya tegangan itu adalah perbedaan potensial antara dua buah node ya. Sebagai contoh, misalkan saya punya sebuah baterai di sini, di mana kalau kita lihat dia memiliki tegangan nilainya adalah 5 volt ya. Artinya perbedaan potensial atas dan bawah ini bernilai 5 volt ya. Nah, yang mungkin ingin saya bahas di sini adalah sifat dari tegangan ya. Kalau kita ukur suatu tegangan, pastikan menggunakan titik referensi yang sama. Nah, sayangnya di simulasi-simulasi itu kadang mereka mengeneralisir titik referensinya ya. Atau saya contohkan sajalah ya biar lebih paham ya. Contoh misalkan saya saya ingin mengukur satu buah titik di sini ya. Kalau kita ukur di sini nilainya adalah 5 volt ya. Tetapi seandainya saya mencoba membuat dua buah rangkaian yang mirip sekali ya, saya coba buat dua buah rangkaian yang mirip sekali. Ini nilainya bisa sangat berbeda ya, di mana yang pertama, titik yang pertama nilainya adalah 10 volt, sedangkan yang pertama yang kedua ini nilainya adalah 5 volt. Nah, ini kenapa bisa berbeda? Karena dua buah rangkaian ini memiliki titik referensi yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba pindah lagi ke PPT ya. Nah, di sini saya sudah buatkan ilustrasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa bisa terjadi perbedaan 5 volt dengan 10 volt. Bayangkan kalian berada di suatu ruangan, di mana ruangan tersebut antara lantai dengan atapnya tingginya adalah 3 meter. Ya, pertanyaannya, berapa tinggi bangunan tersebut? Ya, bagi kalian bisa saja mengatakan bahwa tinggi ini adalah 3 meter. Nah, tapi bagi orang yang memiliki perspektif yang lain, bisa saja dia mengatakan angka yang berbeda. Ya, atau dalam kasus ekstrim misalkan ya satu lagi mengukur dari permukaan air laut begitu ya. Bisa saja tiga orang ya memiliki hasil pengukuran yang berbeda meskipun mereka mengukur satu titik yang sama, yaitu adalah puncak dari bangunan tersebut. Ya. Intinya referensi atau patokan pengukuran itu menjadi hal yang penting ya. Menyatakan 3, 6, dan 300 itu tiga-tiganya nggak ada yang salah, hanya saja tiga-tiganya memiliki referensi yang berbeda. Nah, dalam pengukuran listrik ya, istilah referensi pengukuran disebut dengan ground. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau di simulasi ini ditandai dengan warna abu-abu ya. Ini maksudnya adalah ground. Atau biar lebih mudah lagi, coba saya buat groundnya ya. Nah, di sini kira-kira seperti ini. Ini adalah titik referensi dari pengukurannya. Nah, sekarang jadi lebih jelas kenapa simulasi yang pertama ini menunjukkan angka 10 ya, karena dia dua buah baterai ini tersusun secara seri ya. Kita ukur dari titik bawah ke atas, sedangkan yang baterai kedua itu kita hanya ukur dari bagian tengah. Ya. Efeknya apa? Nah, pada pengukuran kedua, baterai ini yang titik bawah ya memiliki tegangan negatif 5 volt. Nah, tapi kalau kalian perhatikan ya, setiap baterainya meskipun memiliki nilai tegangan yang berbeda, contoh di sini ya,
Di titik bawahnya adalah 5 volt, titik atasnya adalah 10 volt, tetapi tegangan dari baterai itu tetap 5 volt ya, baik yang menggunakan ground di bagian bawah atau ground di bagian tengah di sini ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebenarnya tegangan itu adalah perbedaan potensialnya ya. Jadi yang lebih kalian tekankan adalah perbedaan potensialnya. Nah, itu tentang tegangan. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang arus listrik ya. Nah, kalian sudah belajar ini di rangkaian listrik 1 ya. Jadi arus listrik itu terjadi ketika terdapat perbedaan tegangan ya, dan ada juga nilai hambatannya ya. Di sini kita bisa lihat ketika ada hambatan 1 kilo ohm di mana memiliki perbedaan potensial, nilainya dari 5 volt, maka akan muncul arus sebesar 5 miliampere ya. Nah, saya ingin menunjukkan salah satu sifat dari arus listrik. Asumsikan ini adalah suatu rangkaian listrik, kemudian kalian sebagai manusia gitu ya, kan juga memiliki resistansi ya. Coba kita ketika memegang rangkaian listrik gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi, kapan kita tersetrum, kapan kita tidak tersetrum ya. Nah, kita asumsikan kita menyentuh satu buah nut, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, tidak ada arus listrik yang mengalir ya, artinya tubuh kalian aman. Nah, ini konsep ini tolong dipahami ya, bahwa ketika kalian hanya menyentuh satu buah nut, maka karena tidak ada perbedaan potensial ya pada nut atas dan nut bawah ya kalian, karena tidak ada perbedaan potensial, di sini VD-nya adalah 0, maka tidak ada arus listrik. Hal ini berbeda ketika misalkan kalian menginjak ground atau menggunakan titik referensi yang sama. Nah, ini baru terjadi aliran arus listrik ya. Jadi tolong hati-hati ya. Dan sebagai informasi, yang lebih berbahaya itu adalah arus ya. Jadi arus listrik itu kalau dapat pertanyaan mana yang lebih berbahaya antara arus besar tetapi tegangannya kecil, tetapi dibandingkan dengan arus kecil ya tetapi tegangannya besar, mana yang lebih berbahaya? Tentu saja arus besar ya, karena arus besar itu yang sifatnya membakar sejumlah elektron yang melewati suatu hambatan ya, itu adalah arus listrik. Nah, atau kalian juga bisa sambungan seperti ini, kalian pegang dua buah titik yang memiliki perbedaan potensial, maka kalian juga bisa tersetrum ya. Oke, itu tentang arus listrik. Kemudian saya juga ingin bahas tentang hambatan ya. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas. Coba kita buat hambatan di sini. Kita coba susun secara seri seperti ini. Kemudian saya mau ukur perbedaan potensial dari masing-masing node ya. Di sini ada 3 buah node. Saya ingin tahu nih berapa perbedaan potensial dari masing-masing node di setiap resistor. Ya, coba kita menggunakan avometer, di sini output, kemudian voltmeter ya. Kita coba ukur node yang pertama, berapa nih perbedaannya? Nilainya adalah 2,5 volt. Ya, kenapa nilainya 2,5? Nggak 5 volt, karena node-nya berbeda ya. 5 volt itu dari puncak atas ke puncak bawah ya. Nah, kalau kita mau ukur lagi nih menggunakan voltmeter yang berbeda, kita coba ukur resistansi yang bagian atas berapa. Nah, ini juga nilainya sama ya, 2,5 volt ya. Coba misalkan kita ukur secara keseluruhan, kemudian output voltmeter, kita coba ukur, nilai tegangannya adalah 5 volt. Nah, yang unik dari hambatan adalah ketika mereka tersusun secara seri, kemudian kita coba ubah ya salah satu hambatannya. Coba perhatikan tegangan dari masing-masing hambatannya ya. Nah, ini contoh saja ya, sebenarnya apapun juga berlaku ya. Ini sebagai contoh saja. Misalkan kita ubah salah satu tegangannya menjadi 1,5 volt, artinya 50% lebih besar daripada hambatan lainnya. Begitu pula juga terjadi pada tegangannya ya.
di mana nilainya 50% lebih besar. Tetapi kalau kalian perhatikan totalnya itu tetap nilainya adalah 5 volt ya. Kenapa? Karena sebenarnya tegangan drop dari masing-masing hambatan ini saling berkontribusi sehingga mendapatkan tegangan drop sebesar 5 volt. Nah, ini mungkin nanti bakal kalian sering gunakan ya tentang konsep ini, namanya adalah konsep bagi tegangan. Nanti terutama ketika kita mendesain multimeter ya. Mungkin itu saja ya yang mau saya bahas. Mudah-mudahan ada sesuatu yang menarik. Selebihnya silahkan kalian bisa pelajari, baca-baca lagi tentang besaran dan satuan listrik ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.